Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babu fi man harama bihi wa bihi hadatsana Ahmad bin Salih hadatsana Anbasa qala hadatsani Yunus bin Shihab qala hadatsani Urwa bint Zubair an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Ummi Salamah anna Aba Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah ibn Abi Syams kana tabanna Saliman wa ankahahu ibnata akhihi Hinda bint Walid ibn Utbah ibn Rabi'ah wa huwa mawla li imra'atin min al-ansar kama tabanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaidan wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyah da'ahun nas ilaihi wa wuritha mirathahu hatta anzalallah subhanahu wa ta'ala fi zalika wadu'uhum li abaihim ila qawlihi fa ikhwanukum fin dini wa malikum faruddu ila abaihim faman lam yu'lam lahu abun kana maulan wa akhan fit din faja'at Sahlah bintu Suhail ibnu Amri al-Qurashi thumma Amiri wa hiya imratu Abi Hudzaifah faqalat ya Rasulullah inna kunna nara Saliman waladan wa kana ya'wi ma'i wa ma'a Abi Hudzaifah fi baiti wahidin warani fadlan wa qad anzalallahu azza wa jalla fihi ma qad alamta fa kaifa tara fihi faqala laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ardihi fa'aradathu khamsa rad'atin fakana bimanzilati waladiha min ar-rada'ah fabizalika kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'muru banati akhwatiha wa banati ikhwatiha ay yurdi'na man ahabbat Aisyah an yaraha wa yadkhul 'alayha wa in kana kabiran khamsa rad'atin thumma yadkhulu 'alayha wa abas Ummu Salamah wa sa'iru azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhilna alaihinna bitilka ar-rad'ah ahadan minan nasi hatta yarda'a fil mahdi wa qulna li Aisyah wallah ma nadri allaha kanat rukhsatan minan nabiy sallallahu alaihi wasallam li salimin dunan nas. Nah, ini juga khusus untuk Sayyidah Aisyah, enggak boleh untuk yang lain. Judulnya Fiman Harrama Bih, tentang orang yang mengharamkan atau yang membuat hubungan mahram bihi, dengannya menyusu waktu dewasa. Hadis diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya Sayyidina Aba Hudzaifah ibn Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams kana tabanna Saliman. Sesungguhnya Sayyidina Aba Hudzaifah dulu melantik anak angkat. Karena adalah ia tabanna melantik anak angkat akan Sayyidina Salim. Wa angkahahu, lalu dia menikahkan akannya Sayyidina Salim dengan putri saudaranya yang bernama Sayyidah Hindun bintil Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Wa huwa maulal limra'ati minal ansar, dan dianya Sayyidina Salim adalah mantan budak bagi seorang wanita dari Ansar.
kama tabanna, sebagaimana melantik budak, sebagaimana menjadikan anak angkat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Zaid bin Harithah. Wa kana man tabanna rajulan fil jahiliyah, adalah orang-orang yang melantik anak angkat akan seseorang, adalah orang-orang yang menjadikan anak angkat rajulan akan seseorang di zaman jahiliyah, da'ahun nasu ilaih, menyerukan, menisbahkan akannya laki-laki tersebut oleh masyarakat jahiliyah kepada orang yang mengangkat anak angkat tersebut. Maka pernah tersebar sebutan Zaid bin Muhammad. Nabi mengangkat anak angkat Sayyidina Zaid bin Harithah. Setelah jadikan anak angkat, berubahlah nama Sayyidina Zaid bin Harithah menjadi Zaid bin Muhammad. Wa wuritha mirasahu, dan menjadikan ahli waris, dan dijadikan ahli waris ia, laki-laki yang dijadikan anak, akan harta warisannya, mirasahu, akan harta warisannya seseorang, sehingga menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Firman Allah yang berbunyi, ud'uhum li'abaihim, panggil olehmu akan mereka, seru olehmu akan mereka kepada bapak mereka. Tidak boleh lagi diseru kepada kalian, tapi serukan, sebutkan nama dia ke bapaknya, Fulan bin Fulan. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak tahu siapa bapaknya, karena dia mantan budak yang diperjualbelikan dari satu ke satu tempat, dia pun tidak tahu karena diperjualbelikan waktu kecil, maka katakanlah dia saudara kalian seagama. Kalau dia bukan seagama, pamawalikum, maka dia adalah mantan budak kalian. Faruddu ila abaihim, maka dikembalikanlah mereka ke bapak mereka. Sehingga Sayyidina Zaid bin Muhammad berubah menjadi Sayyidina Zaid bin Harithah kembali. Untuk membatalkan hal tersebut, Sayyidina Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi mantan istri Sayyidina Zaid bin Harithah, yaitu Sayyidatina Zainab binti Jahash. Faman lam yu'lam lahu abun, siapa saja yang tidak diketahui baginya ada bapa, kita yakin pasti ada bapaknya, cuma tidak diketahui, karena maulan adalah dia budak atau saudara seagama. Faja'a Sahlatu ibnu Suhail bin Ammar al-Qurashi, lalu datanglah Sayyidatina Sahlah bin Suhail bin Ammar al-Qurashi, Summa al-Amiri. Nah, ini kemarin dalam Tadrib Rawi. Nah, apabila seseorang bisa saja dinisbahkan kepada nama sukunya, jadi Al-Qurashi, kemudian dijadikan Al-Amiri, jadi nisbahnya dua, maka sebaiknya menggunakan summa. Nah, Al-Qurashi summa Al-Amiri. Siapa beliau? Beliau adalah istri Sayyidina Abi Hudzaifah. Beliau adalah istri Sayyidina Abi Hudzaifah yang menjadi bapa angkat bagi Sayyidina Salim. Berkata ya Sayyidah, ya Rasulullah, inna kunna naro Saliman waladan, sesungguhnya kami dulu zaman jahiliyah, kami menganggap Salim itu anak. Wa kana ya'wi ma'i, adalah ia mengambil tempat bersamaku.
Saya tidur, saya masuk dalam satu rumah, dia masuk juga rumah yang sama. Karena kami menganggap dia anak dulu. Karena dia adalah anak angkat dari suami saya. Wa ma'a Abi Huzaifah, ma'i wa ma'a Abi Huzaifah. Dia mengambil tempat, dia tidur, dia berlindung, dia beristirahat bersamaku dan bersama suamiku Abi Huzaifah di rumah yang sama. Wa yarani futla. Futla di sini maknanya mutabadzila fi siyabil mihnah. Dan dia melihat aku, menyaksikan aku, hal keadaan aku memakai pakaian seadanya. Futla, memakai pakaian rumahan. Jadi ada bahasa memakai pakaian rumahan. Sementara yang apa itu? Ada fatwa dari Masyurah, di rumah harus pakai cadar. Karena malaikat Jibril enggak masuk ke suatu rumah ketika itu Sayyidah Aisyah enggak nutup aurat. Jadi biar malaikat Jibril masuk, maka dia pakai cadar. Ini fatwa di kalangan Masyurah. Nah, di dunia perkakunan, dia redaksi hadisnya, wa yarani futla. Dia melihat aku memakai pakaian rumahan. Wa qad anzalallahu azza wa jalla, sungguh menurunkan oleh Allah azza wa jalla fihim pada mereka, ma qad alimta, sesuatu yang sungguh engkau tahu. Allah sudah turunkan ayat perihal berkaitan dengan anak angkat. Enggak ada lagi hubungan anak angkat. Pakai fatarofi. Bagaimana pendapat engkau tentang hal tersebut? Bagaimana sebaiknya itu? Dulu dia anak angkat kami, sekarang turun ayat enggak ada lagi istilah anak angkat. Dengan anak angkat tidak ada hubungan mahram. Kemudian dia sekarang sudah dewasa. Kemudian kalau kami usir dia di rumah, lain lagi masalahnya. Kalau dia masuk rumah bersama kami, berarti saya harus pakai niqab di rumah. Nah, bagaimana solusinya? Kata Sayyidah Sahla bin Suhail. Faqala laha, berkata ia Nabi berkata kepadanya Sayyidah Sahla binti Suhail oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardi'i, susukan oleh muakannya. Kan dia nak susu tu, susukan dia. Pada Sayyidina Salim waktu itu sudah berkumis. Fa arda'athu, maka menyusukan ia Sayyidatina Sahla akannya Sayyidina Salim khamsa rada'at, 5 kali. Fakana bimanzilati waladiha min ar-rada'ah, maka ada ia Sayyidina Salim itu sama posisinya dengan anaknya Sayyidah Sahla dari sesusu. Fabizalika, maka dengan sebab demikian adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memerintahkan kepada anak-anak wanita saudari-saudarinya Sayyidatina Sahla dan anak-anak wanita saudara laki-lakinya Sayyidatina Sahla yurdi'na man ahabbat, bahwa menyusukan mereka akan orang-orang yang menginginkan oleh Sayyidah Aisyah, bahwa melihat ia Sayyidah Aisyah, ia orang akannya Sayyidah Aisyah, bahwa masuk ia orang menjumpainya Sayyidatina Aisyah, wa in kana kabiran, walaupun orang itu sudah tua, sudah dewasa, khamsa rada'at, sebanyak 5 kali, summa yadkhulu 'alaiha, kemudian orang itu bisa masuk menjumpai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, berdasarkan hadis tersebut, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
memerintahkan anak perempuan saudari-saudarinya, anak perempuan saudari-saudarinya, anak perempuan saudara-saudaranya. Nya kembali ke Sayyidah Aisyah. Nah, salah tadi kembalinya. Nya kembali kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah memerintahkan anak-anak perempuan saudari-saudarinya, yaitu diantaranya Sayyidah Asma. Kemudian anak perempuan saudara-saudaranya, anaknya Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar, bahwa mereka menyusukan orang-orang yang Sayyidah Aisyah kepengen orang itu melihat beliau, menjumpai beliau. Mungkin ada salah satu tabi'in kali mau belajar dengan Sayyidatina Aisyah, dan Sayyidah Aisyah tidak mau menutup pakaian terlalu penuh, hanya dibukakan muka. Kemudian orang itu bisa datang belajar dengan Sayyidah Aisyah, maka beliau perintahkan panggil anak perempuannya Abdurrahman, suruh wanita susukan calon santri ini 5 orang 5 kali. Nah, setelah disusukan dia nanti bisa belajar sama saya. Nah, begitu. Lalu Sayyidah Aisyah katakan, saya pengen fulan ini membersihkan atau membuat satu di rumah, sementara di rumah nggak ada orang. Dicarilah anak daripada anak perempuan Sayyidah Asma. Nah, tolong kamu susukan orang ini, tukang ini 5 kali, nanti dia bekerja di rumah. Nah, begitu. Ini praktek yang dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Wa abad Ummu Salamah. Sementara perawi hadisnya 2 tadi. Sayyidah Aisyah tahu cerita tersebut, Sayyidatina Ummu Salamah juga tahu. Tapi Sayyidah Ummu Salamah enggak mau. Enggan oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Beliau enggak mau mengamalkan praktek itu. Dan seluruh istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau ayyudkhilna alaihinna, bahwa mereka memasukkan, artinya mengizinkan masuk di atas mereka istri-istri Nabi dengan demikian metode menyusui, yaitu 5 kali setelah dewasa, ahadan akan siapapun dari manusia, kecuali ayyardha fil mahdi, kalau dia menyusu di saat di dalam buayan, hatta yardi'a, sehingga dia menyusu di saat buayan, dia waktu kecil. Lalu kami katakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wallahi ma nadri la'allaha kanat rukhsa minan nabi sallallahu alaihi wasallam bisalim binan nas. Nah, bagaimana kamu buat begitu? Kenapa kamu praktekkan metode itu? Demi Allah wahai Aisyah, kami tidak melihat, bisa saja hal seperti itu adalah keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Salim saja, tidak bagi yang lain. Nah, berarti informasi yang pernah saya sampaikan kepada antum berarti salah. Bukan Sayyidina Salim yang menyusu pada Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidina Salim menyusu kepada Sayyidah Sahla binti Suhail. Nah, istri dari bapak angkat Sayyidina Salim, tapi yang mempraktekkannya dalam kehidupan Sayyidah Aisyah. Nah, tindakan Sayyidah Aisyah tersebut dikritik oleh beberapa tabi'in. Maka tabi'in katakan, wahai Ummul Mukminin, menurut pandangan kami, menyusukan orang dewasa 5 kali sehingga ada hubungan mahram, ini menurut kami khusus rukhsah dari Nabi kepada Sayyidina Salim saja, orang lain tidak. Inilah pendapat ulama. Nah, rukhsah hanya untuk Sayyidina Salim saja, enggak boleh untuk yang lain. Kalaulah sekiranya berlaku untuk yang lain, Masya Allah, nah, terjadi beberapa kasus yang berat untuk diselesaikan. Nah, setelah istrinya melahirkan, maka lepas itu suaminya ikut jadi anak susu. Nah, kan masalah itu.
Khair. Nah, jadi yang dipraktek ini keluar pada ijtihad jumhur. Dan apa yang berlaku dengan Sayyidah Aisyah itu tidak ada masalah, itu urusan beliau, tapi tidak boleh diikuti. Kenapa tidak boleh diikuti? Karena bertentangan dengan ijma' ulama. Nah, kalau hadis ini diangkat, maka itulah disebut dengan khususiat. Ada hadis khususiat untuk Rasul, ada khususiat untuk individu, ada khususiat dalam waktu tertentu, tidak berlaku di waktu yang lain. Babu hal yuharimu maduna khamsi rada'at, apakah mengharamkan, menyebabkan jadi haram oleh sesuatu kurang 5 kali susuan? Kalau kurang 5 kali itu jadi anak susu enggak? Hadis وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن قعنبي عن مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أمراه بنت عبد الرحمن عن سيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل الله صلى الله عليه وسلم من القرآن أنزل الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أنزل الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Allah kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam juga. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Di kitab tu. Ada sesat tu ini. Masa Allah Subhanahu wa taala. Kana fima anzalallah Subhanahu wa taala من القرآن 10 رضعة يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات يحرمنا فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah pernah berkata, kana fima anzalallahu minal Qur'an, adalah di antara sesuatu yang Allah turunkan dari Al-Qur'an adalah asru radhaati yuharrim. Itu pernah dulu jadi ayat Al-Qur'an. Summa nusikhna, kemudian dinasah ayat tersebut dengan bunyi khamsim ma'lumati yuharrim, 5 kali yang diketahui itu bisa mengharamkan. Nah, kalau kita lihat dalam bab nasikh mansukh dalam ilmu usul fiqh, Al-Qur'anul Karim ada yang dinasakh bacaannya, hukumnya berlaku, ada yang dinasakh hukumnya tapi ayatnya tetap ada, yaitu wanita iddah meninggal suami 1 tahun, ayatnya masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya nggak berlaku lagi, dinasah dengan 4 bulan 10 hari. Ada yang ayatnya tidak ada lagi tapi hukumnya masih berlaku. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, as-sikhatu was-sikhatu izza zanaya, as-sikhu was-sikhatu izza zanaya farjuhuma al-battata. Ada juga hukumnya masih berlaku, maaf, hukumnya tidak ada, ayatnya juga nggak ada. Hukumnya tidak ada, ayatnya juga nggak ada. Ya contohnya ini, asru radaatin yuharrim. Ini pernah jadi ayat Al-Quran, hukumnya juga tidak berlaku lagi karena sudah dinasakh dengan khamsim ma'lumatin yuharrimna. Maka diwafatkanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hunna mimma yuqra'u minal Qur'an, dan mereka rangkaian kalimat khamsi ma'lumat yuharrimna itu termasuk yang masih dibaca dari Quran. Ini tentu khilafiyah juga, tapi sepakat ijma' ulama atau jumhur ulama ini tidak termasuk ayat Al-Quran, yaitu khamsin ma'lumat yuharrimna. Untuk hari ini enggak masuk, karena ayat Al-Quran dibukukan berdasarkan riwayat mutawatir. Artinya
Islam 10 kali menyusu maka boleh jadi anak angkat. Tapi di akhir Islam dirubah menjadi 5. Maknanya kalau kurang dari 5 ini tidak menyebabkan jadi anak angkat. Anak susu, anak angkat. Nah, ini sering berlaku tanpa disengaja. Nah, kalau tanpa disengaja ini masalah berat. Misalnya ibu-ibu muda sore-sore nyantai, masing-masing gendong anak. Nah, kemudian dia tukaran. Coba saya susuin anak kamu. Nah, coba pula anak saya menyusu menggigit melulu. Nah, dia tukaran anak. Nah, kalau sekali tidak masalah. Kadang-kadang berulang 5 kali tanpa disadari. Nah, besok dia nikah satu sama lain. Ini bermasalah. Kalau ada nitip anak, maka mesti dicatat. Itu adalah saudara susunya. Itu juga di dunia khurut masturat. Nah, Ihsan pernah dititip di rumah siapa? Nah, tanya, saya dulu pernah dititip di rumah siapa? Pernah enggak saya nyusu dan ibu si fulan? Oh, ternyata pernah. Tapi dah terlanjur jatuh cinta sama anaknya. Apa masalah itu? Kawin dia nanti. Berarti kawin yang saudari susu, hukumnya haram. Nah, karena hal-hal seperti ini tidaklah diketahui oleh masyarakat secara umum. Nah, maka perlu ditanya ke rumah. Nah, kalau udah rasa-rasa mau menikah, tanya dulu. Dulu saya pernah dititip-titip enggak? Oh, ada, kamu dulu dititipkan di tempat penitipan anak. Nah, karena ibu bapaknya semuanya ngantor, taruh di penitipan anak. Ketika ditaruh, ternyata pengelola penitipan anak pernah menyusukan dia. Kalau sempat pengelola itu nyusuin semua anak yang dititip, mana jadinya itu? Maka ulama mengharamkan bangkul laban. Nah, susu-susu itu dikumpulkan. Bagi ibu susu yang kelebihan susunya dikumpulkan lalu disimpan di sebuah tempat penyimpanan. Nanti susu itu bisa dipakai ketika ada anak-anak temuan di tong sampah, di kloset, di mana-mana dikasih susu itu, maka hukumnya haram karena akan menyebabkan Jadi bangkul laban hukumnya haram, bangkul mani hukumnya haram. Tapi kalau darah nggak ada masalah. Hadis. Wa bihi hadatsana Musaddad ibn Musarhad qala hadatsana Ismail an Ayyub an ibn Abi Mulaikah an Abdullah bin Zubair an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuharrimul massatu walal massatani. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengharamkan oleh sekali isap dan 2 kali isap. Sekali disusukan tidak, 2 kali tidak. Babu fi radhi indal fisal. Babu radhi, betul radhi. Nah, hadis. Hadatsana Abdullah bin Muhammad an Nufail hadatsana Abu Muawiyah wa hadatsana Ibnu Ala qala hadatsani Ibnu Idris an Hisham bin Urwah an Nabihi an Hajjaj ibn Hajjaj an Nabihi qala qultu ya Rasulullah ma yuzhibu anni mahazam tarda'a qala wudu awil amatu qala Nufail Hajjaj ibn Hajjaj Aslami wa hadzal lafzu. Naam, radhu apa? Hah? Fi radhi
mempengaruhi itu, nggak mempengaruhi arti. Radakhi, apa itu radakhi? Ada artinya radakhi itu hukuman yang dilakukan kepada seseorang, kepalanya ditaruh di tengah, kemudian taruh batu kiri atau kanan, itu dia benar rodoh. Coba lihat di kamus rodoh. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hajjaj bin Hajjaj, dari ayah beliau Hajjaj. Nah, nama Hajjaj, nama bapak juga Hajjaj. Qala, saya katakan, ya Rasulullah, ma yuzhibu anni mazammatar radha'ah. Apakah sesuatu yang bisa menghilangkan, apakah sesuatu yang bisa menghilangkan dariku mazammatar radha'ah, hak daripada susu. Kalau kita nyusu sama seseorang, dia menjadi ibu susu kita, lalu menghilangkan haknya, menunaikan atau memenuhi hak kita sebagai anak susu kepada ibu susu, itu apa yang harus dilakukan? Kata Nabi, wurratul abdu, anak budak berkelamin laki-laki, awil amah, atau anak budak berkelamin perempuan. Qala Nufaili, Hajjaj bin Hajjaj al-Aslami, haza lafzu, inilah redaksi hadisnya. Itu lafaz hadis An-Nufaili. Nah, jadi kita berikan sama mereka, beli seorang budak yang masih kecil, balita, baik laki-laki maupun perempuan, kita berikan kepada ibu susu tersebut atau keluarganya. Ini salah satu daripada cara menunaikan hak sebagai hubungan susu. Apa tidak, dok? Memecahkan. Ya, itu sama, memecahkan. Memecahkan di sini maknanya apa? Memukul, memecahkan. Itu dong. Pemberian yang sedikit. Itu yang pas. Radakhi indal fisal, tentang pemberian ketika infisal. Fisal itu artinya selesai menyusu. Wa fisaluhu, apa ayatnya? Fi amain. Nah, artinya disapi usia 2 tahun. Kita antarkan anak kita kepada seorang wanita, kemudian disusukan, itu dengan bayaran per bulan berapa, itu kesepakatan namanya itu. Nah, setelah selesai dia nyusu 2 tahun, kita bawa pulang untuk menunjukkan terima kasih, perpisahan dengan mak susu. Apa cenderamata yang diberikan oleh seorang ibu kandung, keluarga kandung kepada ibu susunya? Jawabannya adalah budak laki-laki atau perempuan yang masih kecil. Nah, itu oleh-olehnya, itu cendeраmatanya. Terima kasih telah menyusukan anak kami 2 tahun. Nah, ini ada sedikit nih bayi apa? Budak usia 5 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hari ini kan nggak ada budak. Nah, gantilah dengan kambing 2 ekor. Nah, budak itu mahal daripada kambing. Nah, sapi kali. Bab ma yukrahu an yujma'a bainahunna minan nisa. Sesuatu yang dimakruhkan digabungkan di antara mereka dari wanita.
Makruh di sini maknanya haram. Siapa saja yang haram kalau kita gabungkan menjadi istri. Nah, hadis wa bihi qala sana Abdullah bin Muhammad Nufail qala sana Zuhair qala sana Dawud bin Abi Hind an Amri an Salina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunkahul mar'atu ala ammatiha walal ammatu ala binti akhiha walal mar'atu ala khalatiha walal khalatu ala binti ukhtiha wala tunkahul kubra ala sukhra wala sukhra ala kubra. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dinikahi seorang wanita di atas bibinya, saudari perempuan bapaknya. Tidak juga boleh dinikahi seorang bibi di atas putri saudara laki-lakinya. Tidak boleh dinikahi wanita di atas khalahnya, saudari perempuan ibunya. Tidak boleh juga dinikahi saudari perempuan ibu terhadap putri saudarinya. Tidak boleh dinikahi kakak atas adiknya. Tidak boleh dinikahi adik atas kakaknya. Kalau sudah pilih kakaknya, jangan nikah lagi dengan adiknya, kecuali kalau kakaknya sudah meninggal atau dicerai. Kalau sudah menikah dengan seorang wanita, jangan pula digabung sama tantenya. Nikahi tante, jangan nikah lagi keponakannya. Nah, walaupun dalam ayat Al-Quran yang Allah haramkan itu cuma secara nas antajma'u bainal ukhtain, kamu mempoligami antara dua bersaudara, ini enggak boleh. Nah, tapi rincian hukumnya bukan hanya dengan saudari, kakak adik, wanita dengan saudari perempuan ibunya enggak boleh, wanita dengan saudari perempuan ayahnya enggak boleh, wanita dengan saudari dengan anak perempuan saudaranya enggak boleh, wanita dengan anak perempuan saudarinya juga tidak boleh, wanita dengan kakak atau adiknya enggak boleh. 5 enggak boleh digabung. Tapi apabila orang dengan temannya boleh, perempuan dan temannya digabung itu boleh. Nah, mereka berkelahi dua memperebutkan antum, nikahi saja kedua-duanya. Nah, itu namanya antajma'u baina as-sadiqatain, menggabung dua perempuan yang berkawan. Nah, tapi hati-hati, enggak boleh nikah sama wanita sekampung. Nah, hukumnya haram. Hadis. Wabihi la hadatsana Ahmad ibn Salih qala hadatsana An-Basa qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Qubisa ibn Du'aib annahu sami'a Aba Sayyidina Hurairah radhiyallahu anhu yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu jama'a bainal mar'ati wa khalatiha wa bainal mar'ati wa ammatiha. Nah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu melarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa digabungkan antara wanita dengan bibinya dan seorang wanita dengan tantenya. Digabungkan di sini maksudnya dalam ikatan pernikahan. Kalau digabungkan satu rumah enggak ada masalah. Digabungkan satu kendaraan enggak ada masalah. Ini kan hadis umum bentuknya. Ini ada di sini tante sama keponakan, kakak tukang angkot. Oh ada, jangan. Tante kalau tante aja naik, keponakan aja, nggak boleh digabung tante sama keponakan. Saya baca hadisnya. Nah, tidak boleh digabungkan wanita dengan bibinya. Itu kan salah pemahaman. Maksudnya fi aqdin nikah. Ada kalimatnya dibuang. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abdullah bin Muhammad an-Nufail qala hadatsana Khattab ibn al-Qasim an Khusayf an Sayyidina Ikrimah radhiyallahu anhu an Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kariha yujma'a bainal ammati wal khalati wa bainal khalataini wal ammataini.
Nah, diriwayatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kariha, beliau memakruhkan dalam makna melarang, larangan tahrim, bahwa digabungkan antara ammah dan khala. Antara ammah dan khala, kemudian antara khalatain, dua saudari perempuan ibu, wal ammatain, dan dua saudara perempuan ayah. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن صالح المصري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء سورة النساء ayat 3. Qalat ibn ukhti yatimatu takunu fi hijri waliha fatusyarikuhu fi malihi fayu'jibuhu maluha wa jamaluha fayuridu waliyuha ay yatazawwajaha bighairi ayyuksita fi sadaqatiha fi sodakiha fayu'tiha mithla ma yu'tiha ghairuhu falu ayyankihuha hunna illa ayyuksitu lahunna wa yablughu bihinna ala sunnatihinna minas sodaki wa umiru ayyankihu ma tabarahum minan nisa'i siwahunna. Qala Urwah qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha thumma innan nasa istaftaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayah fihinna fa'anzalallah wa yastaftunaka fin nisa'i qulillahu yuftikum fihinna wa ma yusla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tarwabuna an takihunna. Naam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya beliau pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang firman Allah yang berbunyi, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir bahwa kalian tidak bisa adil pada anak-anak yatim, enggak bisa adil pada anak yatim, maka nikahilah ma tobalakum, sesuatu yang baik bagi kalian dari wanita. Ini ayat. Nah, mafhumnya tidak jelas kalau tidak lihat asbabul wurud. Kenapa ketika kita tidak adil mengurus anak yatim, kok solusinya nikah? Nah, kalau kamu tidak adil mengurus anak yatim, nikahilah orang-orang baik dari kalangan wanita. Nah, nyambung. Maka dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah, ya ibna ukhti, wahai putra saudariku, artinya wahai keponakanku. Hiya, dianya adalah yatimah. Yatama itu yatimah, mantan anak yatim. Takunu fi jri waliha, atau seorang anak yatim, wanita yatim yang ada di pangkuan walinya. Wanita yatim yang ada di pangkuan walinya. Fatusyarikuhu fi malihi, maka tusyarikuhu, menggabungkan ia wanita akannya wali pada hartanya wali. Kenapa wali ikut makan daripada harta anak yatim? Karena walinya enggak punya harta. Tapi kalau wali punya harta, dia tidak boleh makan pada harta anak yatim. Kalau dia tidak punya harta, dia boleh numpang makan dari harta anak yatim yang dia asuh. Fayu'jibuhu, maka tertarik, membuat tertarik akannya wali oleh hartanya anak yatim,
dan kecantikannya anak yatim. Fayuridu waliyuha ayatazawwajaha, maka menginginkan oleh walinya anak yatim untuk mengawininya anak yatim. Menginginkan oleh walinya anak yatim untuk mengawini, bukan yuzawwiju, bukan mengawinkan, tapi yatazawwaja, mengawininya. Wali ingin mengawini wanita di bawah perwaliannya. Boleh, Bu? Boleh wali nikah dengan wanita yang dia di bawah perwaliannya? Boleh. Mana kasusnya? Anak yatim. Siapa walinya? Hah? Hah? Bukan angkat nih, ini wali. Ihsan. Kapan wali boleh menikahi wanita di bawah perwaliannya? Mana belajar fikih dah lama nggak jelas. Ilyas, kapan wali boleh menikahi wanita di bawah perwaliannya? Ya, wali wanita itu nggak ada, akan digantikan oleh wali yang lain. Nah, kapan seorang wali boleh menikahi wanita di bawah perwaliannya? Wali wanita itu meninggal, wanita itu masih kecil, status dia anak yatim, maka hak perwalian wanita itu pindah kepada wali lain. Wali lain itu miskin, numpang hidup sama harta anak yatim ini, hukumnya boleh, yang penting bil ma'ruf. Nah, dilihat ini wanita dia yang ngurus, kaya raya, cantik pula. Nah, dia pengen menikahi wanita di bawah perwaliannya, padahal dia walinya. Kapan kejadiannya? Zahra. Apri. Misalnya seorang bapaknya meninggal, kemudian wali berpindah kepada kakek. Boleh kakek nikah sama cucu. Lalu berpindah kepada saudara. Boleh saudara nikahi saudari. Pindah kepada paman. Boleh paman nikahi keponakan. Kepada siapa berpindahnya boleh menikahi? Pada sepupu. Nah, karena wali urutannya adalah bapak, kakek, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Itu boleh? Enggak boleh juga. Paman seibu sebapak? Enggak boleh juga. Paman sebapak? Nah, di sini bolehnya anak laki-laki dari paman. Nah, jadi seorang wanita ditinggalkan oleh ayahnya, kakeknya nggak ada, saudara laki-lakinya nggak ada, saudara laki-laki bapaknya nggak ada. Yang ada adalah anak laki-laki dari saudara bapaknya, yaitu sepupunya. Itu jadi wali. Dialah yang ngurus. Diuruslah harta anak yatim nih, harta banyak. Kemudian dia dibiayai, diantarkan ke TK, diantarkan ke SD, dimasukkan di sanawiyah. Ketika sanawiyah udah mantap, menarik, masuk SMA. Nah, wali ini pengen nikah dia sama wanita yatim yang diurus dari awal, yang itu adalah walinya, karena tertarik dengan maluha wa jamaluha. Khair.
Fayuridu waliyuha ayatazawwajaha. Itu satu saja kejadiannya. Jangan bayangkan nanti kakek nikah sama cucu. Maka menginginkan oleh walinya anak yatim untuk menikahi anak yatim bi ghairi ayyuqsita fi sadaqiha, dengan tidak adil dalam memberikan maharnya. Nah, bi ghairi dengan tanpa bahwa dia adil dalam memberikan maharnya. Maharnya sekedarnya saja. Anak wanita ini juga tidak bisa menuntut mahar yang lebih. Kenapa? Sudah termakan jasa. Masa minta mahar lagi? Kan dia yang ngurus saya dari kecil. Nah, mengantarin sekolah dulu kan abang itu. Nah, wali dia sendiri. Maka perintah Al-Quran adalah tidak boleh. Kalau mau juga kamu menikahi anak wanita di bawah anak yatim di bawah perwalianmu, fayuqtiyaha misla ma yutiha ghairuhu, hendak dia berikan kepada anak yatim itu seperti yang bisa memberikan kepadanya anak yatim oleh yang lain. Harus dinikahi dengan mahar misil, harus dengan mahar standar, nggak boleh nego di sana, nggak boleh hitung jasa. Panuhu, maka mereka dilarang ayangkihuhunna, bahwa mereka menikahi mereka anak yatim di bawah perwaliannya, kecuali ayyuksitu lahunna, mereka adil memberikan mahar lahunna baginya anak yatim tersebut. Wa yablu bihinna, dan mereka bersedia menyampaikan, menggenapkan bihinna, dengannya anak wanita, dengannya anak yatim, a'la sunnatihinna, yang tertinggi dari kebiasaan mereka anak wanita dari mahar. Wanita itu dari suku mana, dia golongan apa, dia marga apa, dia tinggal di kampung mana, dan berapa mahar wanita tertinggi di situ. Kalau walinya siap menggenapkan sampai a'la sunnatihinna, mahar standar, maka dia boleh menikahinya. Kalau mereka tidak mampu, takut tidak adil, takut memasukkan mahar ditambah dengan jasa, wa umiru, mereka disuruh menikahi ma tabalahum minan nisa, apa saja yang baik bagi mereka dari wanita selain mereka yang di bawah perwaliannya. Nah, selain wanita di bawah perwaliannya. Itulah sebabnya kalau nggak adil baru ada hubungannya dengan nikah. Ternyata tidak adil memberi mahal kepada anak yatim diasuh. Kalau rasa-rasa nggak adil, apalagi perjalanan pernikahan nanti banyak hitung jasa, nah, kamu jangan hitung-hitung jasa lah, minta mahal, minta itu. Jasa saya ngurus kamu dari kecil tuh nggak hitung, sampai ganti popok dulu tuh. Dia pulang ganti popok istrinya, nah ganti pempesnya, nah itu dihitung-hitung. Akhirnya wanita itu hidup dengan kakak sepupunya, sekalian walinya, tidak seperti layaknya seperti istri, tapi istri sekaligus adik yang punya jasa. Ini masalah. Nah, dia tidak bisa menempatkan dirinya dalam posisi normal sebagai suami doang. Maka pada saat itu disarankan nikah dengan wanita lain saja. Berkata Sayyidina Urwah, berkatalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian innan nasa, manusia, artinya sahabat, istaftau, mereka minta fatwa, minta penjelasan hukum kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba'da hadhil ayah, setelah ayat ini turun, fihinna, tentang mereka wanita anak yatim yang tidak punya wali. Fa anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah firman yang berbunyi, wa yastaftunaka fin nisa, mereka minta fatwa, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita. Qul, jawab olehmu, Allahu yuftikum fihin,
Allah akan memberikan fatwa kepada kalian tentang mereka. Wa ma yusla alaikum fil kitab, dan apa saja yang sudah dibacakan kepada kalian dalam Al-Quran, fi yataman nisa'il lati, tentang anak-anak yatim dari kalangan wanita yang tidak diberikan kepada mereka ma kutiba lahunna, apa yang sudah ditetapkan menjadi hak mereka, yaitu mahar. Wa targhabu an tankihuhunna, padahal kalian gemar untuk menikahinya. Nah, itu kejelasan ayat. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, walladzi dzakarallahu annahu yutla alaikum fil kitab, sesuatu yang menyebutkan oleh Allah sesungguhnya yutla alaihim, sudah dibacakan kepada mereka dalam Al-Quran. Dalam ayat tadi, wa ma yutla alaikum fil kitab, sesuatu yang sudah dibacakan kepada kalian dalam kitab. Maksud kalimat tersebut dalam ayat itu adalah al-ayatul ula, itu ayat pertama tadi, allati qala Allah subhanahu wa ta'ala, yang memfirmankan oleh Allah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa. Jadi sahabat bertanya lagi tentang itu. Kata Allah, Allah akan jawab. Salah satu jawabannya yang sudah pernah dibacakan sama kalian. Kalau rasa-rasa tidak bisa memberi mahar adil kepada di bawah anak yatim asuhan kalian yang pengen kalian nikahi, maka jangan nikahi. Nah, begitu juga seorang syekh, muallim, seorang guru, nah, punya santri putri, diajar dari baca kitab, matan Jeremia, matan Bina, Mutammimah, Fathul Qari, matan Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Bukhari, Muslim, jadilah ustazah. Nah, dilamar oleh Pak Kiai jadi istrinya. Nah, maka hukum juga berlaku, hukum Kiai sama Pak Kiai. Kalau Pak Kiai bisa memberikan mahar sesuai dengan standarnya, boleh. Tapi kalau nego-nego mempertimbangkan jasa mengajarnya, tidak boleh. Nah, kira-kira di rumah itu santri itu bagaimana posisinya? Hah? Bertindak sebagai istri atau sebagai santriwati? Hah? Gak adil. Fankihu ma taba lakum minan nisa, cari yang lain saja, jangan nikah sama santri sendiri. Nah, jalan lagi buat kasusnya. Hidangkan air, kayak santri hidangin air. Coba itu bayangin, masalah itu. Hidangin air minum pagi, kopi itu kayak santri hidangin. Ini santri saya atau istri saya? Kacau itu. Itu hukum perbandingan. 6. Wa targhabu an tankihuhunna, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala, firman Allah azza wa jalla pada ayat yang akhir, wa targhabu an tankihuhunna, sementara kalian gemar kepengen menikahi mereka, hiya rugbatu ahdikum an yatimatihil lati, dianya gemar maksudnya adalah itu kegemaran salah seorang kalian dari anak yatim yang ada di pangkuannya, hina takunu qalilatal mal wal jamal. Wa targhabu an tankihuna, ketika ada yaitu sedikit harta dan kecantikan. Dia sedikit hartanya, sedikit pula cantiknya. Panuhu, maka mereka dilarang ayyankihu ma raghibu fi maliha wa jamaliha, untuk mereka menikahi apa saja yang mereka minati, apa saja yang mereka gemari pada hartanya dan kecantikannya dari anak yatim wanita, kecuali dengan adil
min ajli rubbatihim anhunna, dari karena gemar mereka, sukanya mereka dari mereka anak yatim. Jadi tidak boleh menikahi atas dasar karena dia kaya, juga atas dasar karena dia cantik. Kalau memang ia dasar tersebut, harus bersedia memberikan mahar sesuai dengan mahar yang bisa dibelikan oleh penggemarnya yang lain, bukan berarti dilelang. Nah, cuman kan ada mahar standar. Nama standar di Sumatera Barat murah. Nah, kalau pergi ke Aceh lumayan mahal. Kalau pergi ke Sulawesi sangat mahal. Nah, 100 juta tuh masih bisa ada kemungkinan naik. Nah, namanya uang jemputan. Orang Sulawesi bilang uang panai. Nah, uang panai. Nah, kalau mau dibayar pergi ke Pariaman. Itu baru dia dapat. Kalau orang Pariamannya nggak mau, Pariamannya nggak mau dia. Nah, apalagi antum mau pergi situ. Kalau sudah dibayar nanti dikasih ceri barandang. Itu mitos mungkin, itu dulu mungkin iya. Artinya setelah dapat menantu, S1 motor, S2 mobil, S3 pesawat, lepas itu dikasih jampi-jampi yang menyebabkan dia lupa dengan yang lain, tertarik sama isinya saja karena ada keluar bayar mahal. Itu nggak pasti ya, orang Pariaman tahu benar atau enggak mitos itu. 6. Qala Yunus wa qala Rabi'atu fi qouli azza wa jalla wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama qala utrukuhunna in khiftum faqad ahlaltu lakum arba'an. Biarkan olehmu, tinggalkan olehmu akan mereka anak yatim yang kamu asuh. Jangan nikahi wanita yatim sepupumu sendiri. In khiftum, kalau kamu khawatir tidak adil. Sungguh aku sudah halalkan bagi kalian 4. Nah, tinggalkan yang satu itu, cari 4 yang lain. Itu maka di sana ada kalimat fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah, kata sebagian ahli tafsir yang enggak ahli, nah, fankihu ma tawbalakum masna 2 dulu, langsung 2. Nah, wa sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau khawatir enggak adil, baru 1. Nah, kata mereka juga, bagaimana kita tahu nggak adil kalau tidak dicoba dulu. Nah, nggak adil baru kembali 1. Itu sesat penafsirannya itu. Nah, penafsiran sesat. Kenapa penafsiran sesat? Karena berbeda dengan amal jumhur manusia. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدي قال حدثني أبي عن الوالد بن كثير قال حدثني محمد بن عمرو بن حلحلة الليلي أن ابن شهاب حدثه أن علي بن حسين حدثه أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما لقيه المسور ابن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال فقلت له لا. قال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وإم الله لئن أعطيتني لا يخلص إليه أبدا حتى يبلغ إلى نفسي إن علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبر هذا وأنا يومئذ مختلف فقال إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. قال ثم ذكر سهرا له من مني أبي شمس
فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي وإني لست أحرم حلالا ولا أهل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا. Ini salah satu dalil yang bisa dijadikan dalil oleh Minangkabau, pengharaman atas nikah antara sepupu ibu dan ibu. 6. Saudara seibu, saudara seibu, saudara sepupu seibu, sepupu dari ibu. Nah, Minang mengharamkannya, melarangnya. Lalu ditanya, apakah Minang mengharamkan yang halal? Nah, ini salah satu dalil yang bisa digunakan untuk aturan tersebut. La uharrimu halalan wa la uhallilu haraman. Nah, walakin fil Minangkabau kata. Nah, kalau mau juga boleh, nggak ada masalah, tapi tinggalnya ke luar sana, pergi ke Jawa, dan tinggal lagi di Minang, diusir. Nah, ini dalilnya. Khair, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, sesungguhnya Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, yang dikatakan Imam Ali Zainal Abidin, haddatsahu, menyampaikan riwayat kepada Muhammad bin Amr bin Halhala Ad-Dili dari Ibn Shihab, menyampaikan hadis kepada Ibn Shihab oleh Sayyidina Ali bin Husain, annahum, sesungguhnya mereka, hina qadimul Madinah, ketika mereka sampai di kota Madinah, dari sisi Yazid bin Muawiyah, ketika itu menjadi khalifah adalah Yazid bin Muawiyah, bukan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi sudah anaknya. Maka dalam kitab Tarikh Khulafa, Imam Jalaluddin As-Suyuti, khilafatu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Kemudian beliau khilafatu Yazid bin Muawiyah, enggak ada beliau bilang radhiyallahu an. Nah, apa masalahnya? Lihat dalam sejarah. Jadi mereka datang ke kota Madinah dari sisi Yazid bin Muawiyah, maqtal al-Husain ibni Ali. Maqtal, apa itu maqtal? Ai fi zami qatlihi. Maqtal itu isim makan, isim zaman. Pada saat terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali, yang diartikan pembunuh. Itu tuduhan berat lagi entar. Yazid bin Muawiyah pembunuh Husain. Itu antum bahaya, diadili nanti di akhirat. Maqtal adalah isim zaman. Datang mereka ke Madinah dari sisi Yazid, artinya sebagai utusan Yazid bin Muawiyah, di saat terbunuhnya Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yaitu di Karbala. Laqiyahu, menjumpai akannya. Siapa? Yazid bin Muawiyah oleh Sayyidina Miswar bin Makhrama. Waqala lahu, berkata Yazid bin Muawiyah kepada Sayyidina Miswar, halaka ilayya min hajatin, apakah bagimu kepadaku ada hajat yang engkau perintahkan aku dengannya hajat? Fakultu lahu, aku katakan sama dia, la, enggak ada. Qala, berkata ya Yazid bin Muawiyah, hal anta mu'tiyas sayfi Rasulillah, apakah engkau bersedia memberikan pedang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berarti Sayyidina Miswar ini mendapatkan pedang dari Nabi. Pedang apa itu?
Kata musannif, la'alla hadza sayf Zulfiqar. Memang pedangnya Nabi. Fil mar'atiz zaman annahu sallallahu alaihi wasallam wahabahu li Ali qabla mati thumma intaqala ila alihi wa arada miswal bidzalik siyanata sayfi Rasulillah. Oh, salah kembali domir. Ulang. Laqiyahu Miswar, hu kembali kepada Sayyidina Ali bin Husain. Nah, bukan kepada Yazid, kepada Sayyidina Ali bin Husain. Menemui akannya Sayyidina Ali bin Husain oleh Sayyidina Miswar bin Makhrama, berkata ia Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Husain kepadanya Sayyidina Miswar bin Makhrama, apakah bagi kamu kepadaku ada hajat yang kau perintahkan aku dengannya? Fakultu lahu, aku katakan sama beliau tidak. Qala, berkata ya Sayyidina Miswar, hal anta mu'tiya sayfi Rasulillah, apakah engkau bersedia memberikan kepadaku pedang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pada saat itu pewarisnya tentu Sayyidina Ali bin Husain. Karena pedang Zulfiqar milik Nabi diwarisi oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Sayyidina Husain bin Ali. Ketika Sayyidina Husain dibunuh di Karbala, tentu berkindah kepada Sayyidina Ali bin Husain bin Sayyidina Ali, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Nah, fa ini akhafu, maka sesungguhnya aku khawatir ayyagli bakal kaumu alih, bahwa mengalahkan akan kamu, menguasai akan kamu oleh kaum di atasnya pedang. Nah, itu bapak kamu kan barusan meninggal di Karbala. Asa khawatir kamu akan dikuasai oleh orang lain, lalu pedang itu diambil dari kamu. Waimullah, demi Allah, lain a'taitanihi, demi jika engkau berikan kepada aku akannya pedang tersebut, la yukhlasu ilaihi abada, tidak akan pernah diambil, tidak akan pernah disampaikan seseorang kepadanya pedang selama-lamanya, hatta yublagha ila nafsi, sampai dia bertindak kepada diriku. Aku jaga pedang itu dengan nyawa saya. Nah, bahasanya langkai dulu mayatku. Jadi enggak akan ada orang yang akan merebut pedang tersebut sebelum dia menghabisi saya. Nah, kalau kamu nanti korban lagi keluarga Nabi. Karena sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an khataba, beliau pernah melamar putri dari Abi Jahal atas Sayyidah Fatimah, atas Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Atas Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Sayyidina Ali ketika beristrikan Sayyidah Fatimah ingin melamar, ingin poligami dengan istri anak wanita Abi Jahal yang sudah masuk Islam. Lalu aku mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaktubun nas, beliau menyampaikan khutbah kepada manusia bidzalik, tentang demikian, ala mimbari hadza, di atas mimbarnya yang ini. Wa ana yauma idzin muhtalif, saya waktu itu sudah balik. Ana yauma idzin muhtalim, saya waktu itu sudah balik. Jadi saya mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi di mimbar? Inna Fatimata minni, sesungguhnya Sayyidah Fatimah bagian aku. Dan saya khawatir, aku khawatir bahwa dia difitnah tentang agamanya. Artinya terfitnah agamanya, terganggu agamanya kalau sampai dipoligami oleh suaminya, itu Sayyidina Ali dengan putri Abu Jahal.
Summa zakara sihran lahu min bani Abdis Syams. Kemudian Nabi menyebutkan sihran lahu artinya hubungan perkawinan, katakanlah besan. Kemudian Nabi menyebutkan besan beliau dari Bani Abdis Syams. Fasna alaihi, lalu Nabi menyanjung di atas besannya tersebut. Fi musaharati iyahu, dalam hubungan perbesanannya besan kepadanya Nabi. Fa ahsan, maka mereka atau dia melakukan dengan baik. Qala hadatsani fasadaqani, dia bicara kepadaku, dia jujur kepadaku. Wa adani fawafali, dia berjanji kepadaku, dia tepatnya janjinya kepadaku. Ini besan saya Abdul Syams. Kalau dia ngomong jujur, kalau janji ditepati. Wa inni lastu uharrimu halalan, tapi kalau anak laki-lakinya pengen melamar putri Abu Lahab, akan digandeng, dimadu dengan putri saya, aku tidak mengharamkan yang halal. Itu halal memang, gak haram. Dan aku tidak menghalalkan yang haram. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Memang halal dimadu putri saya dan putri Abu Lahab, akan tetapi demi Allah tidak akan pernah terkumpul putri Rasulullah dengan putri musuh Allah di tempat yang sama selama-lamanya. Nah, itu dalilnya. Kata Datuk Minang, kenapa Pak Datuk? Katanya adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Lalu kenapa di Minang mengharamkan nikah antara orang sepupuan, saudara ibunya bersaudara? Apa kata Pak Datuk itu? Wala uharrimu halalan wala uhillu haraman. Aku tidak menghalalkan yang haram, aku tidak mengharamkan yang halal, tetapi tidak akan pernah di ranah Minang ada sepupuan menikah. Begitu. Kalau mau menikah, barangkali dari situ. Nah, khair. Ketemukan dalilnya? Memang betul ada besan isyarat. Khair. Allah Karim. Yang tentang sepupu menjadi wali, bagaimana bisa sepupu yang bisa jadi wali untuk anak, untuk menentukan sepupunya untuk yang dia urus, dia bisa menikahi seakan-akan udah menjadi mahram, sekarang udah bisa bersalaman. Kemudian bagaimana mengurus anak yatim juga sama sepupunya juga. Kemudian apakah menunggu meninggal dulu orang yang kakek mama itu, apa menunggu meninggal dulu atau gimana? Nah, itu komplit namanya itu. Komplikasi. Pertama, memang sepupu artinya anak paman ya, anak saudara ayah lebih tepatnya, anak saudara ayah. Kita seorang anak wanita punya ayah, ayahnya punya saudara, kemudian saudara ayahnya itu punya anak laki-laki. Ini yang saya maksudkan. Nah, ini akan menjadi wali pada urutan terakhir, dan wali harus ikut urutannya. Berarti memang nggak ada yang lain, baru berpindah. Yang kedua, tidak ada hubungan mahram, karena boleh menikah. Kalau nggak ada hubungan mahram, bagaimana ngurus anak yatim? Nggak ada masalah hubungan antara dengan anak-anak. Kan anak yatim ceritanya tuh, anak yatim berarti kan belum balik. Nah, kalau belum balik, kan ada batasan-batasan tertentu. Kalau sudah balik bukan anak yatim namanya. Kalau sudah kalau sudah balik bukan anak yatim, berarti usianya belum balik. Berapa usia belum balik? Usia tercepat wanita balik usia berapa? 9 tahun. Berarti lewat 9 tahun nggak ada lagi hubungan menjaga.
Itu nggak perlu dijaga lagi karena dia bukan anak yatim. Berarti di bawah 9 tahun. Nah, dari usia 9 tahun mungkin seorang sepupu laki-laki ini akan jaga jarak ketika usia mumayyid, usia 6 tahun. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9. 4 tahun dia jaga jarak, tapi dari usia 1 sampai usia 5 dia masih bisa dengan hubungan antara bapak dan anak karena masih belum mumayyiz. Nah, itu cara ngurusnya. Yang katanya tadi saya sepupu itu bisa menjadi wali nikahnya. Iya, bisa jadi wali nikahnya. Apakah udah kayak mahram ya? Apakah bisa bersalaman atau? Enggak mahram. Wali nikah dia enggak mahram. Kalau dia mahram bagaimana mau nikah? Dia bisa jadi wali nikahnya, dia juga bisa jadi suaminya. Enggak boleh salaman. Nah, wali nikah itu mesti salaman. Siapa bilang mahram? Haram nikah dengan mahram. Ini bukan mahram. Ini wali yang bukan mahram. Maka itu saya tanya tadi, kapan wali boleh menikahi wanita di bawah perwaliannya? Kapan wali boleh menikahi wanita di bawah perwaliannya? Ketika wali itu adalah anak paman, hanya satu-satunya anak paman. Nah, kalau kakek nggak mungkin, kalau saudara bapak nggak mungkin, saudara sendiri nggak mungkin, anak saudara juga nggak mungkin, karena itu keponakan dia. Oke? Harus salaman juga. Kalau mau salaman juga nikah dulu, baru boleh salaman. Wali nikah itu bukan salaman sama maulanya, tapi salaman sama calon suaminya. Kira akan nikah salaman sama anak wanita, sama suaminya salaman. Saya nikahkan kepadamu putriku, bukan sama walinya di belakang. Hadis. Ada menghayal kemana? Masalahnya. Baca bab jual beli ngantuk, baca bab nikah menghayal, sama-sama nggak fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Muhammad ibn Yahya ibn Faris qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwa wa an Ayyub an ibn hadha al-khabar qala fasakata Aliyyun an dzalik nikahi. Nah, diriwayatkan daripada ini Abi Mulaika, ini cerita tapi ada tambahannya. Diamlah Sina Ali dari demikian nikah. Setelah Nabi khutbah itu Sina Ali enggak jadi lagi, enggak ada cerita-cerita nikah lagi. Bahkan sampai meninggal Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, baru beliau menikah dengan seorang wanita namanya Hanafiyah. Lahirlah seorang yang bernama Sayyidina Muhammad bin Hanafiyah. Hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس وقتيبة بن سعيد المعنى قال أحمد قال حدثنا الله حدثني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي التيمي أن المسور ابن مخرمة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر يقول إن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي ابن أبي طالب فلا أذن ثم لا أذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. Diriwayatkan daripada Sayyidina Miswar bin Makhramah, sesungguhnya anak beliau mendengar Nabi SAW bersabda di atas mimbar, sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah. Bani Hisham bin Mughirah ini sukunya Abu Lahab. Sesungguhnya Bani Hisham bin Mughirah mereka minta izin kepadaku ayyunkihu, bahwa mereka menikahkan putri mereka kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Nah, jadi bukan Sayyidina Ali yang mau menikah nih, tapi pihak daripada keluarga Abu Jahal yang waktu itu sudah Islam yang minta menikahkan anak perempuannya dan Sayyidina Ali minta izin pada Nabi. Apa kata Nabi? Fala adzan, aku enggak akan izinkan. Kemudian aku enggak akan izinkan. Kemudian aku enggak akan izinkan. Ya, 3 kali itu yang coba-coba lagi minta izin. Kecuali kalau mau juga menginginkan, kecuali bahwa menginginkan oleh putra Abi Thalib untuk mencarikan putriku dan menikahi putri mereka. Fa inna ma benati bid'atum minni, sesungguhnya hanya saja putriku adalah bagian dari aku. Yuri bani ma'arobaha, mengembirakan aku apa saja mengembirakannya, dan menyakiti aku apa saja yang menyakitinya. Beda. Kalau sekiranya bertengkar dengan istri yang lain, yang tersinggung pak mertua, mak mertua, orang biasa. Ini kalau ini tersinggung, sedih istrinya, sedih pula gurunya. Dia hilang berkah muridnya. Dari istri yang salah, istri yang hak ditegur. Tapi dia ngadu sama bapaknya. Apalagi nih anak saya ini. Akhirnya lama-lama hilang berkah sang murid gara-gara nyakiti putri guru. Makanya nikah dengan putri guru. Babun fi nikahil mut'ah, bab tentang nikah mut'ah, nikah kontrak. Hadis وبه قال حدثنا مستدرك ابن مسروق قال حدثنا عبد الوارث عن اسماعيل بن أمية عن الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال له رجل يقال له ربيع بن صدرة أشهد على أبي أن حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. Nah, dari Sayyidina Zuhri, Imam Zuhri qala, kata Imam Zuhri adalah kami bersama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Fatazakarna, kami muzakarah tentang mut'ah nisa. Mut'ah nisa artinya menikahi secara mut'ah. Karena mut'ah itu banyak maknanya. Ada mut'ah maknanya pemberian dari mantan suami kepada mantan istri. Itu mut'ah juga. Kalau mut'ah di sini yaitu nikah kontrak, nikah berjangka waktu. Walaupun jangka waktunya itu melebihi usia yang normal. Nah, seterima nikahnya putri bapak selama 100 tahun dengan mahar sekian tunai, sah nikahnya tetap batal. Pokoknya nikah itu nggak boleh berjangka waktu. Nah, jadi kami muzakarah tentang mut'atun nisa, nikah mut'ah. Maka berkata kepadanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz oleh seorang laki-laki yang disebut nama beliau Rabi' bin Sabro. Apa kata beliau? Asyhadu ala abi, aku memberikan kesaksian atas ayahku, annau haddath, sesungguhnya ayahku meriwayatkan sebuah hadis, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam naha anha fi hajjatil wada, Nabi telah melarang dari praktek tarikhul hadis. Nah, kalau hadis diriwayatkan pada hajjatil wada, kemungkinan hadis itu mansukh itu 0,9 0,1%. Nah, kemungkinannya nggak ada. Jadi beliau adalah seorang tabi'in, punya ayah sahabat, melakukan hadis di depan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi nggak boleh nikah kontrak.
Nah, kalau nikah kontak dilafazkan dari lidah, hukumnya haram. Kalau diniatkan dari hati, hukumnya juga haram, tapi nikahnya sah. Nah, dia jadi pegawai negeri ke suatu daerah, desa, apa tugas di sana 4 tahun, nikah di orang tempatan situ. Memang dalam akad tidak disebutkan nikah sampai 4 tahun, tapi dalam hatinya kalau 4 tahun saya pulang, saya tinggalin semua di sini. Anak dari sini tinggalkan di situ. Kemana dia tugas, sana dia nikah, dia tinggal di situ. Nah, kalau ada niat seperti itu, hukumnya haram tapi sah. Tapi kalau disebut jadi batal, haram dan batal. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معلى عن الزهري عن ربيع بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. Nah, sesungguhnya Nabi SAW telah mengharamkan mut'atan nisa, nikah kontrak dengan wanita. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah.